Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang ke-27 Ramadan 1442 Hijriah, kembali channel Dangkal menyampaikan kajian kultum yang disampaikan oleh Al-Ustadz Agus Nuryaman. Beliau menyampaikan topik pada kultum yang ke-27 ini, yaitu tentang kita harus lebih mencintai Allah daripada diri sendiri dan daripada orang-orang di sekitar kita. Itulah sekelumit yang disampaikan oleh Al-Ustadz Agus Nuryaman dalam kultum malam 27 Ramadan 1442 Hijriah. Terima kasih. Silakan menyimak dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel Endam Keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Kuba yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji syukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah beribadah kepadanya dengan penuh pengagungan, penuh ketundukan, penuh rasa cinta dan rasa harap, dan penuh rasa takut kepadanya. Rasa takut yang membuat kita lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lari menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ketahuilah saat kecintaan kepada Allah telah benar di dalam hati seorang hamba, niscaya ia akan terus berjalan dan berusaha meraih kecintaan kepada Allah dan menggapai cinta Allah. Dan cahaya kecintaan kepada Allah ini haruslah senantiasa dijaga, dipelihara, dan diperindah di dalam hati seorang hamba dengan menempuh sebab-sebab yang bisa menjadikannya seorang hamba yang cinta kepada Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini beberapa sebab yang bisa menumbuhkan dan menambah kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, banyak membaca dan mentadabburi makna dan kandungan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah firman Allah, hal yang ia cintai bagi dirinya dan yang paling ia cintai bagi hamba-hambanya. Oleh karenanya, siapa saja yang membaca, mengagungkan dan mentadabburi Al-Qur'an, pastilah ia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu ada sahabat yang bisa setiap kali ia melakukan sholat, ia senantiasa membaca surat Al-Ikhlas di dalamnya. Ketika ia membaca surat yang lain pun, ia tetap mengakhirinya, menutupnya dengan surat Al-Ikhlas. Maka hal tersebut diaturkan kepada Nabi SAW. Maka sabda Nabi SAW, tanyakan kepadanya, kenapa ia melakukan hal tersebut? Maka ketika ditanya, sahabat tersebut menjawab, bi annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha. Karena Al-Ikhlas itu adalah sifat Ar-Rahman, sifat Allah, dan aku cinta membaca surat Al-Ikhlas. Maka Nabi SAW bersabda, akhbirhu anna Allah yuhibbu. Kabarkanlah kepadanya, sesungguhnya Allah mencintainya. Masya Allah. Demikianlah Al-Quran menjadi salah satu sebab pokok menjadikan seorang hamba dicintai Allah dan menjadikan kecintaannya kepada Allah memenuhi hati dan jiwanya. Oleh karenanya, hendaknya kita berusaha memperbanyak membaca dan mentadabburi Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat istimewa. Hendaknya kita berusaha mengkhatamkan Al-Quran sesering mungkin. Hanya saja permasalahannya, kadang kita kurang betah dengan Al-Quran. Kita kurang kuat berlama-lama membaca Al-Quran. Berbeda kondisinya saat kita membaca
Misalnya, kadang kita buat berjam-jam. Pertanyaannya, kenapa kita kurang beda dengan Al-Quran? Maka dalam hal ini ada perkataan yang sangat indah dari sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Lau taharatil qulub ma syami'at min kalami rabbiha." Seandainya hati-hati kita itu suci, niscaya ia tidak akan pernah kenyang dari membaca dan mendengarkan Al-Quran. Kemudian sebab yang kedua yang bisa menumbuhkan kecintaan kepada Allah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, dengan banyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama salaf mengatakan min alamati hubbillahi dawamu dzikrihi fa inna man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Di antara tanda kecintaan kepada Allah, seorang itu akan dawam senantiasa terus-menerus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang mencintai sesuatu, niscaya dia akan sering untuk banyak menyebut sesuatu tersebut. Hal ini bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Seorang suami yang mencintai istrinya, niscaya dia akan sering mengingat dan membicarakan istrinya. Sang ayah yang mencintai anaknya, niscaya dia akan terbiasa menyebut anaknya. Pun demikian, kecintaan terhadap dunia, niscaya seseorang akan banyak membicarakannya. Dan kalau dia cinta kepada Allah, niscaya dia akan banyak berzikir, mengingat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, ketahuilah zikir itu merupakan ibadah yang sangat agung. Allah taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Kemudian hadirin rahimahullah, sebab yang berikutnya adalah dengan melakukan mendahulukan segala sesuatu, semua hal yang dicintai Allah daripada apa-apa yang dia cintai. Barang siapa yang pada dirinya terdapat sifat yang agung ini, niscaya dia akan mendapatkan atau merasakan halawatul iman, rasa manisnya iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman, ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang kalau ada pada diri seorang hamba, niscaya dia akan mendapatkan rasa manisnya iman. Yang pertama yang disebutkan, yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hadirin, hal ini butuh perjuangan dan butuh pembiasaan. Yang ini dengan banyak menghayati, mentadaburi ayat-ayat Allah, mentadaburi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selalu mengingat akan akhir kehidupan dunia ini, di mana ada kematian yang akan menjemputnya. Dia selalu ingat dan memahami bahwasanya di sana ada kehidupan yang kekal di akhirat kelak, sehingga dia perlu mendahulukan kecintaannya kepada Allah dibanding kecintaannya kepada selainnya. Kemudian masyaallah muslimin rahimahullah, berikutnya adalah dengan cara banyak mentadaburi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mensifati dirinya dan menamai dirinya dengan Asmaul Husna. Allah taala mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang sangat agung. Maka barang siapa yang mentadaburi nama-nama dan sifat-sifat Allah taala, niscaya dia akan mencintai, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man ahsahu dakhala al-jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, niscaya dia akan masuk surga. Maksud dari menghitungnya di sini, menghitung nama-nama Allah, maksudnya adalah ini mencakup atau meliputi 3 hal. Yang pertama, menghafalnya. Yang kedua, memahami maknanya dan mengerti kandungannya. Yang ketiga, beramal dengan konsekuensinya. Maka apabila seorang hamba mengamalkan 3 hal tersebut, niscaya dia akan dijamin masuk surga
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah dengan banyak mentadaburi nikmat-nikmat yang telah Allah taala anugerahkan kepadanya. Barang siapa yang merenungi, memahami bahwasanya nikmat yang telah Allah taala anugerahkan kepadanya itu begitu banyak, niscaya dia akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan dunia ini saja, andai kata ada orang yang membantu kita di saat kesulitan, niscaya hal tersebut akan menumbuhkan kecintaan kita kepadanya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Nikmatnya begitu banyak, karunia-Nya begitu banyak. Setiap detik, setiap saat, setiap hembusan napas kita, nikmat Allah mengalir begitu deras. Dan kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Bersama dengan itu, kita sering lalai, kita banyak kekurangan di dalam mensyukuri, mentadabbur nikmat-nikmat Allah, kedermawanannya dan kebaikannya. Padahal hal tersebut merupakan hal yang sangat indah yang bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dengan cara tunduk kepada Allah secara sempurna, yakni dengan merendahkan dan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kondisi apapun seorang hamba selalu tenang, khusyuk, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan ini menurut para ulama adalah hal yang paling indah yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada bahasa yang bisa membahasakan keindahannya tersebut. Oleh karenanya, sebagian ulama ketika mereka hendak mengerjakan sholat, seakan-akan mereka beristirahat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut ya dalil adalah karena pengaruh kuatnya kecintaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia beragam, bertingkat-tingkat dalam hal tersebut. Berikutnya adalah dengan cara berkhalwat, bersendirian di saat Allah, di waktu Allah taala turun ke langit dunia, yakni di sepertiga malam terakhir, di mana disebutkan di dalam hadis kursi Allah taala berfirman, "Man yad'uni fastajib lahu." Siapa yang berdoa kepadaku di waktu tersebut, niscaya aku akan ijabahi doanya. Siapa yang meminta akan aku beri, dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku akan aku berikan ampunan kepadanya. Dan di bulan Ramadan ini, di 10 hari terakhir ini ada ibadah yang sangat agung, yaitu i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan bagi orang yang tidak memiliki uzur. Maka di waktu-waktu tersebut merupakan waktu yang sangat indah untuk memupuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca Al-Qur'an, mentadabburinya, berzikir, berdoa kepadanya, bertafakur akan lembaran-lembaran kehidupan yang telah lalu, banyak bermuhasabah atas segala kesalahan dan bertobat dari segala dosa dan maksiat, dan menata hati dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah dengan bermajlis dengan orang-orang saleh, karena orang-orang saleh cinta, mereka selalu berusaha mencintai Allah dan mencintai amalan yang mendekatkan diri pada Allah, dan cinta bersama dengan orang-orang yang mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis kursi Allah taala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa lil mutasawwirina fiyya wa lil mutajalisina fiyya." Kata sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, "Telah wajib kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling menziarahi karena aku, dan saling bermajlis dalam rangka mengingatku." Oleh karenanya, bermajlis bersama dengan orang-orang yang semangat beribadah akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, cara menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhkan diri dari segala hal yang bisa menjauhkan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang penuh dengan kecintaan kepada Allah hanya berpikir bagaimana ia bisa bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala, berlomba meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan membiarkan apapun memalingkan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cahaya negeri akhirat terang benderang
di seluruh hatinya, menyertakan segala kecenderungannya terhadap kegelapan dunia dan segala kebudayaan. Semua jalan menuju akhirat akan tertutup kecuali jalan Allah. Maka jika kecintaan kita kepada Allah telah benar dan hidup, niscaya akan ringanlah segala urusan dan kembang cinta akan terus bersemi. Allahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.